Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Insyaallah kullukum bil khair. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pertemuan yang kedua. Kita akan membahas terkait materi kata benda definitif dan indefinitif. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materi. Jadi dalam bahasa Arab ya kita mengenal ya apa yang dinamakan dengan kata benda definitif dan indefinitif. Jadi konsep kata benda indefinitif dan definitif adalah sebuah konsep yang dikenal secara luas di bahasa manapun, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab. Ya, jadi selain dibagi berdasarkan gendernya, kata benda itu juga dibagi berdasarkan kejelasannya. Kalau berdasarkan gendernya kita mengenal pembagian kata benda menjadi muzakkar dan muannas, ya feminin dan maskulin. Sedangkan dalam kejelasannya, kejelasan penunjukannya, maka kata benda dibagi menjadi dua macam, yaitu kata benda definitif atau yang disebut dengan ma'rifah dan kata benda indefinitif atau nakirah. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan kata benda definitif atau ma'rifah itu dalam bahasa Arab? Jadi kata benda definitif atau ma'rifah adalah kata benda yang sudah jelas penunjukannya atau penunjukannya sudah bersifat khusus atau sudah tertentu. Nah, di dalam bahasa Inggris kata benda definitif ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata atau artikel the. Contoh misalkan adalah the book. Nah, bagaimana sih penggunaan dalam sebuah kalimat? Misalkan ya, aku melihat lelaki itu ya di jalan kemarin. Atau misalkan dalam bahasa Inggris I saw the man ya in that street. Ya, saya melihat lelaki itu. Nah, dalam hal ini lelaki yang dimaksudnya sudah bersifat khusus. Ya, tidak bersifat umum lelaki mana saja, tapi sudah yang dimaksud adalah bersifat khusus. Maka ditandai dengan penggunaan itu dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris biasanya ditandai dengan kata atau artikel the. I saw the man, the. Nah, contoh lain misalkan, buku itu bagus. Ya, buku itu bagus. The book is good. Nah, dalam hal ini ya, the book merupakan kata benda definitif atau ma'rifah karena penunjukannya ya itu sudah bersifat khusus atau sudah tertentu barangnya. Kita nggak mungkin kan menjelaskan suatu benda, misalkan kalau benda itu belum jelas buku mana yang dimaksud. Ketika kita bicara buku itu bagus, berarti bukunya sudah tertentu, bukan buku yang sifatnya masih umum. Nah, sedangkan kata benda tak tentu atau indefinitif adalah kata benda yang penunjukannya masih bersifat umum atau yang dikenal dalam bahasa Arab disebut dengan nakiroh. Nah, di dalam bahasa Inggris biasanya penggunaan kata benda indefinitif ini ditandai dengan artikel Contoh misalkan a book atau a boy. Ya, aku melihat seorang lelaki di malam itu. I saw a man. Lelaki di sini sifatnya masih umum. Kita tidak menunjuk secara khusus lelaki mana yang dimaksud. Nah, contoh lagi misalkan ini adalah sebuah buku. Nah, sebuah buku di sini sifatnya tidak fungsinya bukan menunjukkan secara khusus buku yang mana, tapi hanya menunjukkan jenis, bahwasanya benda yang ditunjuk itu adalah merupakan sebuah buku, bagian dari buku atau jenis buku. Jadi belum bersifat khusus penunjukannya. Jadi konsep bahasa ini ya, definitif dan indefinitif ini itu ditemukan hampir di seluruh bahasa. Cuman ekspresinya itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan artikel dalam bahasa Inggris pakai the dan atau menggunakan itu dan sebuah, misalkan dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab ya, kata benda tentu atau ma'rifah itu ditandai dengan penggunaan alif lam. Nah, alif lam itu adalah ini nih, alif lam ya, alif dan lam. Nah, jadi ya kalau kita ingin membentuk sebuah kata benda ya, membentuk sebuah kata benda tertentu atau ma'rifah, maka kita menambahkan alif lam ya, kita menambahkan alif lam setelah kata sebelum kata bendanya. Contoh misalkan al-kitabu. Nah, al-kitabu di sini adalah kitabun
ya yang ditambahkan dengan alif lam, maka dibaca menjadi al-kitabu. Nah, al-kitabu artinya buku itu, ya. Artinya buku itu. Jadi fungsi alif lam dalam hal ini seperti kata itu di dalam buku itu. Nah, jadi alif lam dalam hal ini membentuk atau menjadikan sebuah kata menjadi definitif atau ma'rifah. Contoh lain misalkan ya, as-saburatu, ya. As-saburatu. Di sini ya kata saburatun itu diawali dengan penggunaan alif lam. Nah, alif lam ditambahkan dengan saburatun maka menjadi as-saburatu. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah ya, ketika sebuah kata benda telah ditambahkan alif lam di depannya, maka akhiran dari kata benda tersebut tidak lagi dhammah tain, tetapi dia harus berharokat dhammah seperti ini, ya. Jadi tanda bahwa sebuah kata benda itu merupakan kata benda definitif adalah dia menggunakan alif lam dan ujung harokatnya adalah dia menggunakan dhammah. Contoh lagi misalkan as-saburatu. Ya, di sini sudah menggunakan alif lam maka ujung kata bendanya dia menggunakan dhammah. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa kalau yang pertama lamnya itu dibaca secara jelas al-kitabu, sedangkan yang kedua alif lamnya tidak dibaca secara jelas, justru seakan-akan hilang dan melebur kepada huruf selanjutnya as-saburatu. Nah, inilah yang dinamakan dengan huruf alif lam syamsiyah yang nanti akan saya jelaskan secara lebih mendetail, ya. Jadi dalam huruf alif lam syamsiyah itu lamnya tidak dibaca secara jelas karena dia bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi kata benda indefinitif. Nah, kata benda indefinitif atau yang dikenal dengan istilah nakiro adalah kata benda yang tadi penunjukannya masih bersifat umum. Nah, kata benda indefinitif atau nakiro dalam bahasa Arab itu ditandai dengan penggunaan dhammah tain dan tidak dibubuhkannya alif lam pada benda tersebut. Contoh kitabun. Kitabun ya, di situ disebut dengan kata benda indefinitif atau nakiroh, ya. Disebut dengan nakiroh karena dia tidak menggunakan alif lam dan ujung harokatnya adalah dhammah tain. Nah, kitabun artinya sebuah buku, ya, atau a book kalau dalam bahasa Inggris. Ya, jadi di situ ya kata fungsi dari harokat dhammah tain itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya benda itu masih bersifat umum, ya. Saburatun, ya, di situ ada ujung unnya itu untuk menunjukkan bahwasanya benda tersebut ya masih bersifat umum atau indefinitif atau nakirah di dalam bahasa Arab. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita merubah dari kata benda yang sifatnya indefinitif nakirah menjadi definitif ma'rifah. Contoh ya, alif lam plus kitabun. Kitabun ini adalah kata benda nakirah atau indefinitif. Kemudian ditambahkan alif lam setelah apa sebelumnya di awalnya, maka dia menjadi al-kitabu. Perhatikan, maka ujungnya menjadi dhammah, tidak lagi dhammah tain. Ini sangat penting teman-teman untuk diperhatikan bahwasanya ketika sudah menggunakan alif lam maka tidak boleh lagi menggunakan dhammah tain, dia harus hanya menggunakan dhammah. Kursiyun, ya, ditambahkan dengan alif lam menjadi al-kursiyu. Perhatikan ujungnya tidak lagi menjadi dhammah tain tapi dhammah. Kemudian saburotun, ya, ditambahkan alif lam maka dia tidak lagi menggunakan dhammah tain tapi hanya menggunakan dhammah as-saburatu. Nah, tadi sempat saya singgung ya, kenapa kok di sini alif lamnya tidak dibaca sedangkan yang di atas al-kitabu, al-kursiyu lamnya dibaca secara jelas sedangkan as-saburatu lamnya tidak dibaca dengan jelas. Nah, inilah yang dinamakan dengan hukum alif lam syamsiyah. Jadi kalau ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah seperti ini, ta, sa, da, za, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam, nun, maka huruf alif lamnya tidak dibaca. Contoh alif lam bertemu dengan huruf ta.
at-tirkatu. Maka tidak dibaca sebagai al-tirkatu. Tidak boleh, tetapi lamnya harus melebur. Nah, sebagai konsekuensi dari meleburnya alif lam ini, maka huruf syamsiahnya itu ditasydidkan, dibaca tasydid. At-tilmidu, as-saubu, ad-daqiqu, misalkan. Nah, pelajaran tentang alif lam syamsiah qamari ini sudah saya cantumkan dalam kaidah imla. Silakan teman-teman pelajari lebih lanjut. Nah, jadi huruf syamsiah ya secara ringkas adalah huruf yang disebut dengan huruf matahari, di mana kalau ia bergabung atau dihubungkan dengan alif lam, maka huruf-huruf tersebut, huruf alif lamnya tidak akan dibaca ketika bertemu dengan huruf-huruf syamsiah ini. Sedangkan huruf qamari adalah ketika dia bertemu dengan alif lam, maka alif lamnya wajib dibaca secara jelas. Itu namanya alif lam qamariyah atau huruf-huruf qamariyah. Nah, lalu bagaimana sih kita menggunakan ya yang namanya kata benda definitif ini atau ma'rifah dengan kata benda indefinitif atau nakirah? Jadi dalam sebuah kalimat sempurna, kata benda tertentu atau ma'rifah itu digunakan sebagai subjek. Sedangkan kata benda tak tentu atau nakirah digunakan sebagai predikat. Nah, jadi kedudukannya kata benda definitif atau ma'rifah itu adalah sebagai subjek. Kita tidak boleh membentuk sebuah kalimat sempurna di mana subjeknya menggunakan kata benda tak tertentu atau nakirah. Itu salah. Di bahasa manapun, dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang namanya subjek dia harus kata benda definitif atau ma'rifah dalam bahasa Arab. Sedangkan untuk predikat dia wajib menggunakan kata benda indefinitif atau nakirah. Contoh, meja itu bagus. Meja itu adalah kata benda definitif. Ya, kata benda ma'rifah. Wajib sebuah subjek itu dia harus menggunakan kata benda definitif. Nah, contoh dalam hal ini hadza kitabun. Hadza itu adalah subjek itu. Kitabun adalah predikat. Nah, karena dia predikat, maka kita menggunakan kata benda indefinitif atau nakirah. Hadza kitabun, ini sebuah buku, atau this is a book. Nah, a book, sebuah dalam bahasa Arab ya ditandai dengan penggunaan dhammah tain dan tidak ada alif lam. Sedangkan contoh yang kedua tadi misalkan al kitabu jayyidun, buku itu ya bagus. Al kitabu di sini adalah kata benda ma'rifah atau kata benda tertentu. Ya, maka dia wajib menggunakan alif lam dan ujungnya tidak menggunakan dhammah tain atau dhammah saja. Jadi sekali lagi yang namanya subjek dia itu harus ma'rifah, sedangkan kalau misalkan dia predikat kata bendanya maka dia harus nakirah atau kata benda indefinitif. Contoh dalam sebuah percakapan ya, ma hadza ya. Ma hadza, hadza kitabun. Ya, apa ini? Ini buku atau ini sebuah buku. What is this? This is a book. Nah, artinya sebuah buku. Kitabun di sini fungsinya sebagai predikat kedudukannya. Maka dia harus berbentuk kata benda indefinitif atau nakirah. Tapi kalau yang kedua, kaifal kitabu, bagaimana buku ini? Jawabannya al-kitabu jayyidun. Ya, buku itu bagus. Ada kata itunya atau the book is good. Maka ya ketika dia menjadi subjek maka harus ma'rifah atau kata benda tertentu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan kata benda tertentu dan tak tentu ini dalam kata keterangan tempat. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada kata keterangan tempat yang sifatnya masih khusus dan kata keterangan tempat yang sifatnya sudah sifatnya umum. Contoh gini, kata keterangan tempat yang sifatnya umum di sini dan di sana. Sedangkan kata keterangan tempat yang sifatnya khusus seperti misalkan di atas, di bawah, ini adalah yang dinamakan dengan kata keterangan yang khusus. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kata keterangan yang bersifat umum di sana dan di sini. Ini saya berikan contoh untuk memahami konteks penggunaan kata benda definitif dan indefinitif. Ya, oke, sebelumnya kita akan masuk dulu ke mufradat atau kosakata. Ikuti saya. Yang pertama adalah madrasatun.
madrasatun. Ya. Yang kedua faslun. Faslun. Ketiga sahatun. Sahatun. Keempat finaun. Ya. Yang kelima suqun. Ya, yang terakhir masjidun. Madrasatun artinya sekolah, faslun artinya kelas, sahatun artinya lapangan, finaun artinya perkarangan, suqun artinya pasar, masjidun artinya masjid. Contoh ya. Huna madrasatun. Ya. Di sini ada sekolah. Tapi kalau misalkan kita ingin menunjukkan benda yang jauh, maka kita menggunakan hunaka. Huna masjidun. Ya. Hunaka masjidun. Huna masjidun, hunaka masjidun. Huna madrasatun, hunaka masjidun. Huna artinya di sini, hunaka artinya di sana. Contoh ya, yang kita perhatiin nih, huna masjidun. Di sini kita menggunakan kata benda indefinitif, ya. Di sini ada masjid, di sini ada sebuah masjid, ya. Atau di sana ada sebuah masjid. Di sana itu adalah subjek, masjid adalah predikat. Karena dia predikat, maka tidak boleh menggunakan alif lam. Huna masjidun. Nah, kalau sudah seperti ini maka disebut dengan kalimat sempurna. Ada subjeknya, ada predikatnya, ya. Hunaka masjidun. Hunaka itu sebagai subjek, masjidun sebagai predikat. Ini dinamakan dengan kalimat nominal, ya. Ini disebut dengan kalimat nominal atau jumlah ismiyah, yaitu sebuah kalimat yang yang predikatnya menggunakan kata benda, ya. Maka kata benda sekali lagi harus indefinitif. Nah, pertanyaannya contohnya misalkan madza, ya. Madza itu artinya apakah, ya, atau apa. Madza artinya apa? Apa di sana? Madza huna? Madza huna? Apa di sini? Huna masjidun. Di sini adalah masjid. Kemudian yang kedua, madza hunaka? Hunaka faslun. Apa di sana? Di sana kelas. Nah, seperti pelajaran kemarin, kalau kita ingin mengkonfirmasi, kita menggunakan a. Atau dalam hal ini kita juga bisa menggunakan hal. Hal itu artinya apakah. Hal huna masjidun, apakah di sini masjid? Kalau jawaban positif, na'am, huna masjidun. Kalau jawaban negatif, hal huna masjidun, la, bal huna faslun. Apakah di sini masjid? Tidak. Tetapi di sini adalah kelas, misalkan, ya. Jadi madza itu artinya apa? Seperti dengan ma, ya. Tapi kalau dalam hal ini untuk disambungkan dengan kata keterangan tempat kita menggunakan madza. Karena tidak ada lagi hadza kan. Jadi madza itu artinya apa? Madza huna, huna masjidun. Madza hunaka, hunaka faslun. Nah, contoh yang selanjutnya adalah ainal madrasatu. Aina artinya di mana? Nah, perhatikan di sini kita menggunakan alif lam. Karena apa? Di sini kata bendanya sudah tertentu, sudah khusus. Ainal madrasatu, al madrasatu huna. Masjid di mana sekolah itu? Sekolah itu di sini. Sekolah itu di sini. Ya, maka di sini kata bendanya bersifat ma'rifah, ya, atau definitif karena berkedudukan sebagai subjek. Al madrasatu, sekolah itu atau sekolah ini di sini, ya. Aina sahatu, di mana lapangan itu? Lapangan itu di sana, ya. As-sahatu hunaka. Perhatikan kalau di sini masjidun, faslun, ya, hunaka faslun, semuanya berbentuk indefinitif atau nakiroh. Sedangkan pada yang kalimat ini semuanya adalah ma'rifah karena kedudukannya sebagai subjek. Jadi kita nggak boleh ngomong madrasatun huna, itu salah, bukan kalimat sempurna, ya. Nah, contoh yang terakhir adalah kita ingin membahas secara detail nih, ya, perbedaannya. Huna madrasatun sama al madrasatu huna. Apa yang membedakan di antara dua kalimat ini, ya? Apa yang membedakan? Ya, yang membedakan adalah
bahwasanya kalau yang pertama ya, kata bendanya ini bersifat indefinitif atau nakiroh karena berkedudukan sebagai predikat, sedangkan pada kalimat yang kedua kata bendanya berkedudukan sebagai subjek ya, maka dia berbentuk ma'rifah atau kata benda tertentu gitu. Jadi sekali lagi teman-teman harus bisa membedakan antara kata benda definitif dan indefinitif, antara ma'rifah dan nakirah, dan bagaimana menggunakannya di dalam sebuah kalimat sempurna. Intinya kata benda definitif digunakan sebagai subjek, sedangkan kata benda indefinitif atau nakirah digunakan sebagai predikat. Ini saja, semoga teman-teman bisa memahami secara baik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.